Bicara benar. Jangan gentar. Jangan gentar. Bicara benar. Objective, to the point. Diharapkan untuk seluruh hadirin untuk berdiri. Selamat datang Bapak Haji Ridwan Kamil pada acara Musyawarah Nasional Parkindo. Dan MC kita kali ini juga akan diwakili oleh Bang Manares Tinja yang merupakan sekjen pertama Parkindo. Beri stand applause kepada dua pemateri dan MC kita. Untuk pembicara dan MC kita dipersilakan untuk duduk, Pak. Baik, saya persilahkan untuk MC. Terima kasih. Selamat datang di rumah kami sementara Bumi Sangkuriang, Pak Gubernur Jawa Barat. Alangkah indahnya karena kita ada di Bumi Sangkuriang, Bumi Parahyangan. Itu biasanya ada salam di masyarakat Jawa Barat. Jadi kalau disebutkan Sampurasun, jadi Bapak Ibu sekalian, saya paham ini dari seluruh Indonesia. Jadi nggak apa jawabnya, rampes, kira-kira begitu. Kalau Batak horas, kata horas, kira-kira begitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Baik, saya pikir saya akan mulai. Sampurasun. Kurang kencang. Sampurasun. Sekali lagi, Sampurasun. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Gubernur di acara Musyawarah Nasional Partisipasi Kristen Indonesia. Sebagai gambaran Pak Gubernur bahwa di tengah-tengah kita Pak Gubernur ada seluruh ketua-ketua DPD Partisipasi Kristen Indonesia dari seluruh Indonesia. Mereka hadir untuk melakukan pendekatan atau persamaan persepsi tentang paham kebangsaan. Kemudian juga mereka hadir untuk dalam rangka proses pemilihan ketua umum yang baru. Saya bisa mewakili mungkin perkenalannya, ya. Bentar Pak Gubernur, maaf. Mewakili peserta, jadi tidak kenal maka tidak sayang, begitu kata pepatah. Nah, saya akan perkenalkan. Di sini namanya Dr. Ibu Alida Guyam. Asli orang Dayak. Silakan Bu, terima kasih. Sedikit tentang ibu ini. Ketika terjadi konflik Dayak dan Madura, beliaulah yang hadir dari kota Bandung menaikkan pohon apa itu Bu? Saya lupa. Tapi saya waktu itu diutus di Pontianak, kemudian menampung semua para pengungsi di stadion di Kalimantan Barat. Artinya sumbangsi untuk kebangsaannya luar biasa. Itu sekelumit tentang, dan beliau juga tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Jadi dalam konflik-konflik beliau juga selalu hadir dan juga pengusaha. Di samping beliau ada sekjen. Sekjen ini orang kita, orang beta ya, kira-kira begitu ya. Di belakang. Nah, beliau ini sekjen, kebetulan mantan ketua KMKI cabang Ambon. Nah, beliau sekarang aktif di Jakarta melakukan pendekatan dan salah satu tokoh di Bumi Maluku. Nah, di sini juga hadir Pak Martinus Tiranda. Bisa Pak Martinus, ini wakil bupati di Mamasa. Juga ketua
Parkindo. Nah, di meja sana itu ada, saya catat juga, ada Bu Selvi, Bu Grace, Pak Stephen dari Sulawesi Utara. Ada yang dari Bitung, itu ajudannya Wali Kota Bitung, Direktur PDAM, juga semua dari Manado. Kemudian Pak Stephen, staf ahli, mungkin kira-kira begitu, kurang lebih. Nah, saya tidak mencuri waktu memperkenalkan itu satu persatu, tapi paling tidak itu memperkenalkan secara singkat siapa kira-kira yang hadir Pak Gubernur. Jadi mereka ini adalah para tokoh-tokoh aktivis di daerahnya. Ada Pak Kolmok Samosir ini yang ditahan kemarin dalam proses pembentukan provinsi Tapanuli. Nah, ini orangnya artinya kalau di Sumatera Utara cukup dikenal dan terkenal. Nah, saya pikir saya tidak semua perkenalkan. Ada Mas Bakti Prawiro. Tadi saya lihat Mas Bakti, anaknya Pak Radius Prawiro. Mas Bakti, mantan Menteri Keuangan kita. Nah, itu yang saya bisa perkenalkan. Mohon maaf apabila kemudian kacamata saya kurang terang untuk memperkenalkan satu persatu. Pak Gubernur, jadi kehadiran daripada seluruh peserta ini tadi seperti adalah melakukan musyawarah nasional dan juga pemilihan ketua umum baru. Tentu kami yakin dan percaya sambutan gubernur, kehadiran gubernur di tempat ini menjadi penyejuk, menjadi oleh-oleh yang indah yang akan dibawa seluruh daerah ini ke daerah masing-masing dalam mempersiapkan musyawarah daerah. Nah, saya pikir untuk waktu dan kesempatan yang indah saya berikan ke Pak Gubernur untuk bisa berbicara dan bisa bertukar pemahaman dan pemikiran. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Manahara selaku moderator, Ibu Alida selaku pimpinan, saya tentunya mengucapkan selamat datang yang pertama kepada para hadirin semua yang datang dari luar Jawa Barat khususnya. Berarti kan sudah di PCR dulu, terbang ya, dan sebagai segala prosedur untuk datang ke Tanah Parahyangan yang indah dan subur ini, kira-kira begitu. Ada sedikit pantun Bu Alida dari saya, pantun selamat datang. Kalau membeli kentang ke pasar, naiklah kendaraan umum. Selamat datang di Jabar yang Tuhan ciptakan saat sedang tersenyum. Karena orang Jawa Barat itu pada dasarnya ramah-ramah, kan begitu ya. Karena tanahnya indah, jadi orangnya kalem-kalem gitu, rileks. Ya kayak Pak Gubernurnya lah kira-kira. Tapi kalau kerja serius Pak, kalau bertanding kita juga berani kira-kira. Makanya kemarin di Papua kita juara PON se-Indonesia. Nah, saya senang dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kita harus menguatkan persamaan kita ya, dan menjauhkan perbedaan kita. Bu Alida, saya kalau ditanya wartawan, Pak Ridwan, apa masalah bangsa kita hari ini? Jawaban saya cuma satu, Pak. Masalah bangsa kita hari ini adalah mudahnya kita bertengkar. Itu. Kalau Ibu lihat negara-negara maju di dunia ini Bapak Ibu, pertengkarannya sudah selesai. Makanya langsung ngurusin teknologi ke bulan, ke planet Mars, bikin apa kan? Karena bertengkarnya sudah selesai. Cina bertengkarnya tahun 50-an, yang mati puluhan juta orang di revolusi kebudayaan. Amerika pertengkarannya sudah selesai zaman perang sipil, perang saudara kan, yang satu pro perbudakan, yang satu apa, sudah selesai. Negara-negara yang maju hari ini
rata-rata pertengkarannya sudah selesai. Kita hari ini buka WA, buka Instagram, buka media sosial kan, saling serang, mohon maaf, ada buzzer di kiri menyerang ke kanan, buzzer kanan menyerang ke kiri, tiap hari menghabiskan ruang waktu kita yang tadinya membahas mobil listrik, membahas teknologi dari angin, membahas tentang digital, habis membahas keburukan-keburukan orang. Saya yakin di sini adalah kelompok yang berbeda. Saya melihat di sini orang-orang besar. Orang-orang besar itu kerjanya menceritakan gagasan. Kalau orang-orang kerdil, kerjanya ngebicarain teman, ngegosipin teman, itu bedanya. Kalau dalam satu perkumpulan isinya ngomongin orang, nah itu orang-orang kerdil. Tapi kalau dalam perkumpulan membicarakan gagasan, mencari cetak biru masa depan, nah itu orang-orang besar. Dan saya yakin di sini, ya, di kegiatan ini, di Munas Partisipasi Kristen Indonesia ini, saya yakin akan menghasilkan gagasan-gagasan besar. Tadi saya baru datang dari Gedung Merdeka. Itu juga sama, seluruh anggota DPRD desa yang namanya BPD ngumpul di sana, ya, di Gedung Merdeka itu. Sama juga pesan saya. Datang ke Kota Bandung tahun 55, Bung Karno itu bicara gagasan besar, melawan ketidakadilan, melawan penjajahan, memberikan Dasar-Sila Bandung, anti kolonialisme. Dulu tahun 55 kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, ada negara belum merdeka Pak, oleh Bung Karno Bu dikasih kehormatan karena belum merdeka, nggak punya bendera, ya, benderanya itu ya belum ada karena belum merdeka kan, dia tulis namanya di bendera putih, saya lupa namanya apa, Sudan apa dari negara Afrika lah ya, tulis nama negaranya Pak, dikibarkan sama kehormatannya dengan bendera yang sudah merdeka. Nah itulah kebesaran jiwa kita yang luar biasa dari tanah ini. Aljazair Walida, tahun 55 itu belum merdeka, masih dijajah Perancis. Datang perwakilannya ke Bandung, melihat Bung Karno dan para kepala negara Asia Afrika bersepakat kompak, menjauhkan perbedaan, itu poin saya, merekatkan persamaan, sama-sama ditindas, dan pulang-pulang ke Aljazair berjuang, meradang dan menang, kira-kira gitu kalau dilakukan, dan akhirnya Aljazair merdeka. Saking cintanya pada Bung Karno, 2 tahun lalu saya diminta oleh gubernur ibu kotanya, namanya kota Algier, untuk mendesainkan patung Bung Karno. Dan sekarang kalau Bapak Ibu ke Aljazair, kalau bisa di Google kalau ada, itu ada patung Bung Karno yang saya desain dengan Ibu Dolores Asinaga, ya, di bundaran di sebuah ibu kota di sana. Jadi poinnya apa? Itu poinnya menyemangati lah. Ya. Kalau sudah datang ke sini, lahirkan gagasan-gagasan besar. Nah, berikutnya saya namanya Ridwan Kamil, ya, pemberian orang tua saya. Saya ini anak kelas menengah Pak, gak kaya nggak miskin lah, jadi di tengah-tengah. Ya, hidup saya itu di situ. Karena ayah saya dosen, ibu saya dosen. Ya. Nggak ada asli orang Bandung. Bandung itu kota baru Bu. Ya. Jadi semua itu dari Garut, dari Sumedang, dari mana gitu. Ya. Jadi Bandung itu kota baru kayak BSD kalau di Jakarta, kira-kira begitu zaman kolonial. Jadi saya cerita dulu latar belakang keluarga saya. Ya. Jadi ibu saya dari Tasikmalaya, sebuah kota di Priangan. Ayah saya lahir di Subang. Kakek saya dari ayah itu kiai Pak. Nadatul Ulama, ya, karena kalau dalam organisasi keislaman itu beda-beda organisasinya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada lain-lain. Nah, kakek saya itu dulu panglima perang, namanya Panglima Hizbullah, ya. Karena zaman dulu nggak ada TNI, belum ada. Yang ada tokoh-tokoh agama, para kiai, ulama, santri perang Pak. Jadi kakek saya itu dipenjara Belanda 2 kali Pak, di Sukamiskin, di Kebonwaru, ya. Pak D saya
sampai sekarang jenazahnya nggak ditemukan Bu, karena perang di ujung Gerung, kira-kira begitu. Untuk membela lahirnya NKRI, tuh pengorbanan dari keluarga kami. Zaman DITI Pak, zaman khilafah di zaman itu, sekolah-sekolah kami ditutup karena dipaksa bergabung. Kakek saya nggak mau, ya. Dan kakek saya bilang, kalau dengan orang asing kita lawan, tapi kalau dengan bangsa sendiri kita yang mengalah. Jadi kakek saya mengungsi, sekolah ditutup, pesantren ya. Zaman PKI, Bapak Ibu, Pak D saya dibunuh juga oleh gerombolan PKI. Jadi nasihat kakek saya ke saya itu, satu, bela negara, kira-kira begitu ya. Dua, bela keluarga. Itulah kenapa seorang gubernur Jawa Barat 1000% pasti menjaga yang namanya Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi, filsafat sehari-hari di tanah Jawa Barat secara maksimal. Walaupun tantangannya banyak, itu poin saya. Karena dari keluarga saya sudah berkorban nyawa Pak, dua Pak D saya kan, oleh khilafah DI ditutup sekolah kan. Nah, jadi jangan ragu terhadap sosok saya, di mana saya punya sejarah keluarga seperti ini. Nah berikutnya, Tuhan sudah menunjukkan Pak, kalau negara bertengkar, ya, negara itu bubar. Dulu ada sahabat Bung Karno namanya Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Saking bersahabatnya dengan Bung Karno, tanah terstrategis di Beograd, di ibu kotanya itu dikasihkan ke Bung Karno, sekarang jadi kedutaan. Itu tanah paling mentengnya lah, kira-kira begitu ya. Sekarang nggak ada Bapak Ibu negara Yugoslavia, bubar oleh ego sektoral provinsi etnisitasnya. Sekarang yang tersisa adalah negara Serbia, suku bangsa, negara suku bangsa Bosnia, Montenegro, Kroasia yang Piala Dunia itu, dan seterusnya. Kalau kita memajukan ego kita kayak Yugoslavia, maaf ya, yang Batak pengen teritori sendiri, Pasundan begitu, Minahasa, Dayak, bubar NKRI itu. Dan Tuhan sudah menunjukkan di zaman kita hidup ada negara bubar karena ego dari kesukuan. Kita tidak boleh ada di situ. Dulu India satu negara, pas proklamasinya Pak, tapi tidak bisa menjaga sila ketuhanannya. Yang Muslim dan Hindu bertengkar, yang Muslim akhirnya pindah, bikin yang namanya Pakistan. Ya. Jadilah mayoritas Muslimnya ke Pakistan. Kalau itu agama dijadikan dasar bernegara. Pakistan Pak, sama-sama Muslim nih ya, masih bertengkar. Seperti di kita pun begitulah, udah satu agama masih ada ini ya. Akhirnya kan bikin Bangladesh, ya kira-kira. Nah kalau kita pakai teori India, Pakistan, Bangladesh, ya nanti negara juga di Minahasa mungkin bikin dengan mayoritas Kristianinya kayak gitu ya. Bali terpisah, pengen negara sendiri dengan mayoritas Hindunya dan seterusnya. Nah kita nggak boleh begitu, itu poin saya. Kita ini memang dasarnya berbeda. Makanya waktu malam proklamasi Bu, ada sebuah cerita ya dari filmnya. Bung Hatta itu tanya ke Bung Karno, ini besok kita mau proklamasi kira-kira gitu ya. Kok pede amat? Ya, ini kalau bahasa sekarang kira-kira begitu. Apa yang membuat kita Indonesia itu apa? Supaya besok proklamasi itu apa? Jawaban Bung Karno sederhana Bu Alida. Kita ini menjadi Indonesia karena kesamaan nasib. Orang-orang yang berbeda ini nasibnya sama. Dijajah Belanda gitu. Yang Kristen dijajah Belanda, yang Muslim dijajah Belanda, yang Sunda dijajah Belanda, kira-kira gitu ya. Yang Maluku dijajah Belanda, yang di Tanapuli, Tapanuli juga dijajah Belanda. Hanya itu. Kalau di Zoom beda-beda, agamanya beda, bahasa beda, budaya beda. Kira-kira begitu. Makanya Timur Timur lepas. Karena Timur Timur
penjajahnya bukan Belanda. Jadi memang di situ argumentasinya. Karena dulu Indonesia itu kan kerajaan-kerajaan. Ya. Dan itu pengorbanan kerajaan luar biasa. Kerajaan di Kalimantan, Kutai, ya, Yogyakarta berkorban sebagai kerajaan.